Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin sidang sholat Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia rahmat serta nikmatnya sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita bisa berkumpul di masjid yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita yaitu sholat Jumat berjamaah. Salawat beriring salam semoga tetap tersampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Di atas mimbar ini khatib berwasiat untuk pribadi khatib dan jamaah sekalian agar marilah kita meningkatkan amal kebaikan kita dan juga takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kebaikan apa saja yang kalian kerjakan Allah mengetahuinya dan berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mewasiatkan kepada kita ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Di rumah, di luar rumah bertakwa kepada Allah, di dalam masjid, di luar masjid bertakwa kepada Allah, di pasar, di tempat kerja, dimanapun berada bertakwalah kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan kerjakan dan apa yang Allah larang tinggalkan jangan diterjang. Itulah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan selalulah iringi perbuatan yang buruk itu dengan perbuatan yang baik, karena perbuatan yang baik dapat menghapuskan dosa-dosa. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang terbaik. Hadirin sidang sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini khatib akan menyampaikan khutbah dengan tema Ayah tuntun aku di atas fitrahku. Hadirin sidang sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya setiap kita masing-masing dahulu di alam ruh telah mengambil perjanjian dan persaksian di hadapan Allah bahwa Allah adalah Rabb kita. Allah abadikan di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari anak keturunan Adam, ketika Allah mengeluarkan mereka dari tulang sulbi bapa mereka, kemudian Allah mengambil persaksian dari mereka, bukankah aku Rabb kalian, bukankah aku Tuhan kalian? Kemudian kita semua menjawab bala syahidna, tentu engkau adalah Rabb kami. Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menyebutkan bahwasanya semua umat manusia terlahir di atas fitrah bertauhid, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Annallaha rabbuhum wa malikuhum wa annahu la ilaha illahu. Bahwa Allah adalah Rabb kita yang menciptakan kita, yang menjamin rezeki kita, yang menghidupkan kita, yang mematikan kita dan mengatur segala urusan kita dan menguasai kita, dan bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Ini adalah fitrah kita yang sejati. Tapi kemudian datang beberapa faktor yang menyesatkan dan menyelewengkan kita dari atas fitrah kita. Di antaranya adalah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim,
Ini adalah hadis qudsi. Nabi SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni khalaqtu ibadi hunafa." Sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif, lurus, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Faja'athumus syayatin fajtalathum an dinihim. Kemudian datang setan kepada mereka. Setan-setan datang kepada mereka, kemudian menyelewengkan dan menyesatkan mereka dari fitrahnya. Subhanallah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 17 tentang deklarasi dedengkotnya setan, yaitu iblis, yang berkata, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Sungguh aku betul-betul akan mendatangi mereka, anak keturunan Adam, dari segala arah, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan engkau ya Allah akan dapati banyak di antara mereka yang tidak bersyukur kepada engkau. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan syakirin dengan muwahhidin, bahwasanya banyak di antara hamba Allah yang nantinya menyeleweng dan tersesat dari tauhid. Waliyadzubillah. Kemudian berikutnya, hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain ada faktor syaitan yang menyelewengkan, menyesatkan umat manusia sehingga jauh dari jalan fitrahnya, maka di sana ada faktor daripada orang tua. Peran pendidikan orang tua sangat berpengaruh besar terhadap anak-anaknya. Oleh karenanya Nabi menyebutkan bahwasanya di antara yang mempengaruhi akidah anak adalah orang tua. Maka kita, wahai para ayah, lihatlah anak-anak kita yang terlahir sejatinya di atas fitrah mereka sebagai muslim, memiliki potensi iman, mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala, mereka memiliki kesiapan untuk menerima agama Allah dan mengemban amanah syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai pemimpin rumah tangga, kepala keluarga, memiliki tanggung jawab apakah menuntun anak-anak kita untuk tetap berada di atas fitrah mereka, mengenal Allah, mentauhidkan Allah, atau justru kita menyelewengkan mereka. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Sejatinya seluruh anak bayi yang lahir, mereka lahir di atas fitrah Islam, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Fa abawahu, maka orang tuanya lah, yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, maka orang tuanya lah yang mempengaruhi anak tersebut, merubahnya menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Waliyadzubillah. Ini menunjukkan bahwa orang tua memiliki peran besar terhadap anak-anak mereka, apakah menjaga anak-anak mereka tetap berada di atas fitrahnya, mengenal Allah Subhanahu wa taala dan beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, atau sebaliknya justru menyelewengkan anak dari fitrah. Waliyadzubillah. Dan dalam hadis yang lain, seorang sahabat yang bernama Al-Aswad Ibn Sura'i mengisahkan, aku pernah ikut bersama Nabi SAW beberapa peperangan, dan di antara peperangan tersebut ada kejadian di mana segelintir sahabat membunuh anak-anak orang musyrik. Kemudian hal ini sampai kepada Nabi SAW dan Nabi sangat marah. Kemudian bersabda, "Ma balul qaum yatanawaluna adz-dzurriyyah." Mengapa masih saja ada orang yang menyerang anak-anak? Kemudian ada yang menjawab, kata mereka, "Ya Rasulullah, alaisu abna'al musyrikin." Ya Rasulullah, mereka ini anak-anak orang musyrik. Kita matikan saja, kita binasakan saja. Kemudian kata Nabi SAW, "Ala innaha laisat nismatun tulat illa alal fitrah." Ketahuilah, sesungguhnya tidaklah ada anak-anak yang lahir melainkan mereka lahir di atas fitrah. Mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala secara fitrahnya. Maka Nabi sangat marah, tidak boleh melarang para sahabatnya agar jangan membunuh anak-anak. Biarkan mereka berada di atas fitrah mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana tanggung jawab orang tua menuntun mereka untuk istiqomah di atas fitrah mereka. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam Al-Qur'an
Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan tentang peran ayah di dalam memberikan pendidikan tauhid agar anak terjaga akidahnya, menyembah hanya kepada Allah, tidak menyekutukannya dan tidak bergabung bersama golongan orang-orang yang kafir. Waliyadzubillah. Di dalam surat Luqman ayat 13, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang seorang hamba yang soleh, Luqman Al-Hakim, bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, tetapi namanya diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an oleh sebab kebijaksanaannya di dalam mendidik anaknya. Dan pendidikan yang pertama yang diberikan Luqman adalah tentang tauhid. Wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunai la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Dan ingatlah Luqman yang berkata kepada putranya, dia menasihati putranya dengan lembut, wahai anak tercintaku, putra kesayanganku, janganlah engkau berbuat syirik, menyekutukan Allah. Sesungguhnya syirik adalah dosa yang besar. Seorang ayah mewanti-wanti anaknya agar jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah menyebutkan tentang Nabi Nuh alaihi salam di dalam surat Hud ayat 42. Ketika anaknya pergi meninggalkannya, lebih memilih bergabung bersama orang-orang kafir. Waliyadzubillah. Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zil. Dan Nuh memanggil-manggil, menyeru putranya yang pergi menjauh darinya. Ya bunai irkam ma'ana, wahai anak kesayanganku, putra tercintaku, kemari bersama abi, bersama ayah. Ayo naik kapal. Wala takum ma'al kafirin, janganlah engkau ikut bersama orang-orang kafir. Subhanallah. Dan juga Nabi Yakub alaihi salam di dalam surat Al-Baqarah ayat 133, Allah menyebutkan tentang Nabi Yakub di penghujung usianya ketika kematian mendatanginya, tidak lupa di situ berwasiat kepada anak-anaknya tentang apa yang mereka sembah sepeninggalnya, bukan tentang apa yang mereka makan sepeninggalnya, bukan pekerjaan apa yang mereka dapatkan sepeninggalnya, bukan tempat tinggal di mana yang mereka tinggali sepeninggalnya. Am kuntum syuhada id hadara Yaqub al-mautu id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Seorang ayah di penghujung hidupnya memperhatikan bagaimana akidah anak-anaknya. Apakah kalian melihat, menyaksikan bagaimana Nabi Yakub alaihissalam ketika didatangi kematian kemudian berkata kepada anaknya, ya bunai ma ta'buduna min ba'di. Id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ketika berkata kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, apa yang kalian sembah, apa yang kalian ibadahi sepeninggalku. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Hadirin sidang salat Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga di dalam surat Ibrahim ayat 35 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Ibrahim, seorang yang disebut sebagai bapaknya ahli tauhid. Tapi meski begitu, gelar yang disandang oleh beliau sebagai bapaknya ahli tauhid, ternyata beliau mengkhawatirkan dirinya dan anak keturunannya jatuh pada penyembahan berhala. Subhanallah. Wa idh qala Ibrahimu rabbij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia khawatir terhadap anak-anaknya, apa yang akan mereka sembah nantinya, sehingga berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, dan jauhkanlah aku juga anak keturunanku dari penyembahan kepada berhala. Allahu Akbar. Inilah gambaran yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, betapa besar peran seorang ayah di dalam memberikan pendidikan, menanamkan akidah tauhid yang kokoh kepada anak-anak, karena secara fitrahnya mereka mengenal Allah
mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana tugas kita, tanggung jawab kita sebagai seorang ayah? Apakah menuntun mereka tetap berada di atas fitrahnya atau justru menyelewengkan dan menyesatkan mereka? Waliyadzubillah. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita sehingga kita kelak mendapati kebahagiaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.